Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI, yakni Dr. Handes Saifuddin Zuhri MPD, dan yang saya hormati semua teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Najma Salsa Ramanantika dengan unjung NIM 84. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai Al-Quran dan Hadis untuk memenuhi pada tugas. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu ini disampaikan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat pada masa itu. Keaslian Al-Quran terjaga karena diriwayatkan secara mutawatir, yaitu disampaikan oleh banyak perawi dalam setiap generasi sehingga tidak mungkin terjadi kepemalsuan. Al-Quran dibukukan dalam bentuk mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran bernilai ibadah dan mendatangkan pahala besar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan biasa, tetapi memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi bagi umat Islam. Dari segi fungsi, Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup manusia yang mengarahkan manusia dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran juga menjadi sumber utama hukum Islam yang menjadi dasar dalam penerapan syariat, baik dalam bidang ibadah, muamalah maupun akhlak. Selain itu, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman moral dan akhlak yang membimbing manusia agar berperilaku mulia, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Sumber ilmu pengetahuan, karena di dalamnya terdapat isyarat-isyarat ilmiah yang mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu demi kemaslahatan. Dengan demikian, Al-Quran menuntun manusia untuk menjalani kehidupan yang benar, seimbang, dan sesuai dengan perintah serta ridha Allah SWT. Selanjutnya materi kedua yang ini mengenai fungsi Al-Quran. Yang pertama, petunjuk hidup. Al-Quran berfungsi sebagai penunjuk hidup bagi seluruh manusia yang menjalani kehidupan. Di dalamnya terdapat arahan dan pedoman agar manusia tidak tersesat, baik dalam urusan ibadah, sosial, maupun kehidupan pribadi. Al-Quran menunjukkan jalan yang benar, membedakan antara yang hak dan batil, serta membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, yaitu sumber hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum umat dalam Islam. Seluruh hukum Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun akhlak, bersumber dari Al-Quran. Ayat-ayat hukum di dalamnya menjadi landasan bagi penetapan syariat Islam yang kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui hadis dan ijtihad para ulama. Yang ketiga, pedoman akhlak dan moral. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman akhlak dan moral bagi manusia. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, disiplin, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang diajarkan secara jelas. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, manusia dibimbing untuk memiliki perilaku yang baik, berakhlak mulia, serta mampu hidup harmonis dalam bermasyarakat. Yang keempat, sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran juga menjadi sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Banyak ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, belajar, dan merenungkan ciptaan Allah, seperti alam semesta, manusia, dan kehidupan. Dorongan ini menjadi dasar bagi perkembangan pengetahuan dan teknologi, selama tetap berada dalam nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Materi selanjutnya mengenai pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW
yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Hadis mencakup semua bentuk perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat dan ulama setelah beliau wafat. Yang pertama ada hadis qauli, yaitu perkataan. Hadis qauli adalah sabda atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran, nasihat, perintah, larangan, maupun penjelasan hukum Islam. Ucapan Nabi ini menjadi pedoman penting karena mencerminkan wahyu Allah yang dijelaskan melalui lisan Nabi. Contohnya adalah penjelasan tentang keimanan, ibadah, akhlak, dan bermuamalah. Kedua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li ini adalah perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan Nabi sebagai contoh nyata bagi umat Islam, seperti cara beliau melaksanakan sholat, berpuasa, bermuamalah, berakhlak melalui hadis fi'li. Umat Islam dapat memahami bagaimana ajaran Islam dipraktikkan secara langsung. Nah, yang ketiga yaitu hadis takriri, yaitu persetujuan. Hadis takriri adalah persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh sahabat, baik dengan cara membenarkannya secara langsung maupun dengan cara diam tanpa menegur. Diamnya Nabi dalam hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Nah, materi selanjutnya mengenai fungsi hadis. Fungsi hadis memiliki kedudukan penting karena ia sebagai penjelas atau pelengkap Al-Quran. Nah, di sini yang pertama ada menjelaskan isi Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan, perincian, dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Banyak sekali perintah dan larangan dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan secara rinci, seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji. Melalui hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana cara melaksanakan perintah tersebut secara praktis, benar, dan sesuai kehendak Allah. Yang kedua yaitu sumber hukum kedua dalam Islam. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Apabila suatu persoalan tidak jelas secara rinci dalam Al-Quran, maka hadis dijadikan rujukan utama. Ketentuan hukum yang bersumber dari hadis wajib diikuti oleh umat selama hadis tersebut sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menegaskan bahwa hadis memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang ketiga, memberi teladan atau uswatun hasanah. Hadis ini menampilkan contoh nyata dari kehidupan Nabi SAW dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, akhlak, muamalah, dan hubungan sosial. Melalui hadis, umat Islam dapat meneladani sikap, perilaku, dan kepribadian Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik. Dengan meneladani Nabi, umat Islam diharapkan mampu menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenai kedudukan Al-Quran dan hadis dalam Islam. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam mengatur hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Nah, Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berisi ajaran Islam secara umum dan pokok, seperti prinsip keimanan, akhlak, ibadah, hukum, dan nilai-nilai kehidupan. Namun, dalam banyak hal Al-Quran menyampaikan ajaran tersebut secara global atau belum terperinci dalam bentuk teknis pelaksanaannya. Nah, oleh karena itu, hadis berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Nah, di sini hadis menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, seperti kata cara sholat, puasa, zakat, haji. Kedua, bisa menjadi penguat hukum dan ajaran yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran selama tidak bertentangan dengan isinya.
Dengan demikian, Al-Quran dan hadis harus dipelajari, dipahami, dan diamalkan secara kebersamaan. Mengamalkan Al-Quran tanpa memahami hadis dapat menyebabkan kesalahan dalam praktik ibadah. Sedangkan memahami hadis tanpa berpegang pada Al-Quran dapat menyimpang dari prinsip ajaran Islam. Kesatuan keduanya memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam secara benar dan seimbang. Nah, materi selanjutnya mengenai contoh ayat Al-Quran dan hadis. Di sini ada contoh ayat Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Nah, di sini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, contoh lainnya ada pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, terus dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Materi selanjutnya mengenai nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang dapat diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Keimanan merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan serta kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya menjadi dasar bagi seluruh amal perbuatan. Iman yang kuat akan melahirkan sikap tawakal, ikhlas, dan keyakinan bahwa segala ketentuan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya. Kedua, ada ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya ketaatan sebagai wujud nyata dari keimanan. Ketaatan diwujudkan dengan melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, dan berbuat kebaikan, serta menjauhi larangannya seperti perbuatan zalim, dusta, dan maksiat. Sikap taat ini akan membentuk pribadi yang disiplin dan menjaga diri dari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga ada kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sangat ditekankan oleh Al-Quran dan hadis karena menjamin cerminan akhlak seorang muslim. Kejujuran menjadikan seseorang dapat dipercaya, disiplin membentuk keteraturan dalam menjalani kewajiban, sedangkan tanggung jawab menumbuhkan kesadaran untuk menunaikan amanah dengan baik. Nah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Keempat, ada cinta, ilmu, dan akhlak mulia sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis mendorong umat Islam untuk mencintai ilmu pengetahuan sebagai sarana meningkatkan kualitas iman dan kehidupan. Ilmu yang dimiliki harus diiringi dengan akhlak mulia seperti rendah hati, sopan, menghormati sesama. Dengan ilmu dan akhlak yang baik, seorang muslim dapat menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, yang terakhir, penutup atau penerapan. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup umat Islam yang harus dijadikan rujukan dalam setiap aspek kehidupan. Sikap yang harus ditunjukkan membaca Al-Quran, mengamalkan ajarannya, meneladani hadis, dan menghormati keduanya. Penerapan nilai-nilai Al-Quran dan hadis terlihat dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku jujur, amanah, disiplin, dan berakhlak mulia. Baiklah, cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.